Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 5? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan tentang materi penjumlahan pecahan bagian kedua. Biasa sebelum kita belajar, jangan lupa kalian untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Silahkan untuk berdoa. Oke teman-teman, sudah siap? Kali ini kita akan belajar menjumlahkan dua pecahan campuran. Kalau di video sebelumnya kalian sudah belajar menjumlahkan dua pecahan penyebut sama, lalu menjumlahkan dua pecahan biasa yang penyebutnya berbeda, kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menjumlahkan dua pecahan campuran. Oke, kita tahu bahwa pecahan campuran itu punya bilangan asli yang melekat pada pecahannya. Nah, seperti contoh ini. Maka cara menjumlahkannya itu kita pisahkan bilangan aslinya. 4 sama 5 kita pisahkan. Bisa nggak kalau pecahannya diubah ke pecahan biasa lalu dijumlahkan? Bisa, tapi itu akan butuh waktu yang lebih lama, apalagi kalau ketemu angka yang besar. Nah, akan lebih mudah kalau kita pisahkan seperti ini. 4 ditambah 5 itu adalah 9. Itu kan ya? Nah, lalu ini kita simpan dulu. Pecahan biasanya kita jumlahkan. 1/2 ditambah 2/3. Kalian sudah belajar kemarin menjumlahkan dua pecahan biasa bisa dengan kali silang atau bisa juga dengan KPK. Angkanya kecil pakai cara apa aja akan mudah. Ibu pakai kali silang ya di sini ya. Oke, jadi caranya 1 dikali 3 sama dengan 3, ya kan? Ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4, per bawah adalah bawah kali bawah, 2 kali 3 adalah 6, sama dengan 7/6. Ya, kemarin Ibu sudah bilang kalau menemukan pembilang lebih besar dari penyebut, ubah jadi pecahan campuran. 7/6 berarti 1, sisanya 1/6. Nah, kemudian baru kita gabungkan ini dengan ini, kita gabungkan. Berarti sama dengan 9 ditambah 1, 1/6. 9 ditambah 1, bulat sama bulat kita tambahkan adalah 10, 1/6. Jadi ini ya teman-teman hasilnya 10, 1/6. Baik, kita ke contoh lain. Ada dua pecahan campuran 7 3/5 ditambah 6 2/10. Seperti tadi caranya kita pisahkan dulu angka bulatnya. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Biarkan dulu, sekarang kita hitung pecahannya. Pecahannya adalah 3/5 ditambah 2/10. Kalian boleh menggunakan KPK atau boleh kali silang. Tapi karena 5 adalah kelipatan dari 10, akan lebih mudah kalau kita pakai KPK ya. 3/5. 5 supaya jadi 10 kita kali 2. Betul. Bawah kali 2, atas juga kali 2. 2/10-nya tetap, tidak perlu diubah. Nah, berarti tinggal kita tambahkan. 3 kali 2 adalah 6, 6/10 ditambah 2/10. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal atasnya yang ditambah. 2 ditambah 6, 8/10. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa dibagi 2/2. 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. 4/5 sudah paling sederhana, lalu tinggal kita gabungkan dengan bilangan asli atau angka bulatnya tadi. 13 ditambah pecahannya 4/5. Berarti kalau digabungkan 13 4/5. Oke, contoh berikutnya 3/4 ditambah 7 1/5. 3/4 tidak punya angka bulat, berarti yang kita simpan hanya angka 7 ya, karena tidak ada angka lain yang bulat. Oke, berarti tinggal pecahannya kita tambahkan. 3/5 ditambah 3/4 ya, 3/4
ditambah 1/5. Oke, kalian boleh pakai cara apa aja karena ini angkanya kecil, Ibu mau pakai kali silang saja. 3 kali 5 ditambah 1 kali 4 dibagi 4 kali 5. Oke, kita tulis 3 kali 5, 15 ditambah 1 kali 4, 4 dibagi 4 kali 5, 20. 19/20. Apakah sudah sederhana? Sudah. Apakah harus diubah ke pecahan campuran? Tidak, karena yang di atas lebih kecil dari bawah. Syarat untuk bisa mengubah ke pecahan campuran itu apabila yang atas atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti tinggal kita gabungkan. Angka bulatnya 7, pecahannya adalah 19/20. Ya, jadi 7 19/20. Berikutnya adalah menjumlahkan pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Kalian masih ingat kan? Pecahan desimal adalah pecahan yang diikuti dengan tanda koma. Ya, hal yang harus diperhatikan pada penjumlahan pecahan desimal adalah tanda koma yang harus lurus atau berada dalam satu garis vertikal. Seperti apa? Contohnya, ya, Ibu punya angka 6,08 ditambah 13,5. Seperti tadi, yang harus lurus adalah komanya nih. Angkanya mengikuti sebelah kiri atau kanan mengikuti, yang penting komanya yang lurus. 8 ditambah titik, kalau tidak ada angka ini berarti 0 kan ya? 8 ditambah 0 adalah 8, 0 ditambah 55. Nah, komanya lurus, berarti di sini juga koma. 6 ditambah 39, terus 1. Jadi 19,58. Contoh lain, hitunglah nilai penjumlahan dari 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,5. Apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah komanya yang lurus. Nah, berarti ini 0,5. Oke, tinggal ditambahkan. 5 ditambah titik, nggak ada temennya, berarti 5 saja. 2 ditambah 5, 7, 0. Jadi jawabannya adalah 0,75. Tidak sulit ya teman-teman ya. Berikutnya, bagaimana kalau menjumlahkan 3 pecahan berturut-turut? Tidak masalah, kalian bisa membuat penjumlahan bersusun, tapi syarat yang harus diperhatikan apa tadi? Komanya yang harus lurus. 1,35, lalu 0,125. Lalu 3,2 nih, komanya yang lurus, berada di satu garis lurus ya. Tinggal kita tambahkan. Ini atas nggak ada temannya kan, berarti titik-titik ya. 5 ditambah 2, 7, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6. Komanya di sini 1 tambah 3, 4. Jadi hasilnya adalah 4,675. Contoh lain, hitunglah 125,35 ditambah 3,2. Bagaimana kalau angka di depan koma itu lebih dari 1? Tetap prinsip yang harus kalian pegang adalah yang lurus komanya. 125,35. Nah, karena 3,2 itu komanya di sini, berarti ini 3, ini 2 ya. Kiri kanan yang nggak ada angkanya itu berarti titik atau kosong. Tinggal ditambahkan. 5, 3 ditambah 2, 5, komanya di sini. 5 ditambah 3, 8, 2, 1. Jadi jawabannya adalah 128,55. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran dari Ibu Nurul. Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau belum paham berarti harus banyak-banyak berlatih supaya pemahamannya lebih bagus ya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.